Laga terakhir hanya butuh hasil imbang agar Suriah bisa menjadi juara grup, lalu U20 mungkin akan melanjutkannya. Tapi di sini mereka ingin menang, jadi mereka menawarkan untuk menang. Arahan pelatih terlalu buruk. Kehabisan waktu karena dia meledak terlalu banyak, dia mendapat balasan. Sekarang ikutilah pantat Indonesia. Tipenya benar, kini Vietnam setara dengan Kamboja dan sepertinya akan kalah melawan Laos. Sepak bola Vietnam berada dalam periode tergelap. Vietnam U20 gagal mendapatkan kesempatan untuk lolos ke Piala Asia U20 setelah mereka alami kekalahan di pertandingan terakhir melawan Suriah. Atas hasil tersebut semakin menguatkan jika Vietnam semakin sulit untuk bersaing dengan Indonesia. Apalagi di tahun ini Vietnam tidak bisa mengalahkan timnas Indonesia dalam setiap pertemuannya. Para fans Vietnam pun merasa kecewa dengan penampilan skuad U20 mereka, apalagi pada pertandingan terakhir mereka tak bisa mendapatkan kemenangan padahal di depan pendukung sendiri. Sebenarnya Vietnam cuma butuh hasil imbang, namun sayangnya mereka gagal mendapatkannya dan pada akhirnya Vietnam tersingkir di perebutan posisi kedua terbaik. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Laga terakhir hanya butuh hasil imbang agar Suriah bisa menjadi juara grup. Lalu U20 mungkin akan melanjutkannya, tapi di sini mereka ingin menang, jadi mereka menawarkan untuk menang. Arahan pelatih terlalu buruk. Sepak bola Vietnam sedang menurun, sepak bola muda sangat buruk sehingga dia mengikuti teladan seniornya sayang sekali tidak perlu diperbaiki. Sepak bola Vietnam sangat populer di Asia Tenggara, kehabisan jangan melamun. Jika Anda ingin pergi ke lautan luas, Anda harus menghancurkan segalanya dan membangunnya kembali. Nantinya tim sepak bola Vietnam akan hilang selamanya dan kini hanya akan bersaing dengan Laos dan Kamboja. Tapi saya tidak bisa menjamin saat pertama kali menendang, saya sudah curiga apa strateginya mengoper jauh ke kedua sayap lalu berbelok ke dalam. Tinggallah di rumah dan tonton televisi untuk menghindari penghinaan. Belum pernah sepak bola pria mengalami kekalahan sebanyak ini, mulai dari junior hingga tim nasional seperti ini. VFF dan pelatih Hua akan belajar dari pengalaman agar turnamen lain tetap memilih pemain berbadan besar dan tinggi untuk mencetak gol guna membantu timnya, karena Vietnam bermain sangat fair play. Sepak bola Vietnam harus segera dibubarkan. Menendang seperti lelucon dan bertanya kemana harus pergi. Tontonlah dengan tidak sabar dan buang waktu. Andai masih ada pelatih dalam negeri, saya jamin sepak bola Vietnam tidak akan pernah berkembang. Lihat saja. Pelatih Hua hanya pantas menjadi pelatih muda klub, tidak memenuhi syarat menjadi pelatih U20. Grup ini terlalu ringan dan penuh dengan lawan yang lemah, ditambah bermain di kandang sendiri tetapi tidak bisa lolos. Sayang sekali, para pemain mempunyai teknik yang buruk, pelatihnya terlalu buruk bermain melawan lawan di bawah levelnya tetapi selalu mengoper bola ke rumah dan kemudian menjentikan bola jauh untuk berlari. Strateginya hanya itu, kalah langsung dari pikiran Anda. Pemain Vietnam U20 tidak terlalu buruk sehingga mereka tidak bisa lolos ke grup mudah. Mereka bisa menang sepenuhnya melawan Suriah, tapi pelatihnya terlalu buruk dan sejak awal sudah menginstruksikan para pemain untuk bermain perlahan dan menunggu hasil imbang. Itu mengarah pada kesalahan dan kegagalan. Seorang pelatih yang miskin dalam keahlian, pengecut dalam berpikir, dan tidak tahu bagaimana membantu secara psikologis pemain seperti Tuan Hua. Saya tidak mengerti mengapa dia dipilih. Vietnam sama dengan Kamboja. Jangankan cara bermainnya yang lemah, dan kelompok pemain ini bermain tanpa hasil. Jika terus berlanjut tidak akan kemana-mana. 20 tahun, tapi lihat saja cara mereka menangkap bola. Mengapa ini semakin menyedihkan? Jadi, melihat pembinaan pemain muda di sepak bola negara kita menurun, dari profesional ke profesional adalah sebuah proses yang menyeluruh. Kehabisan waktu karena dia meledak terlalu banyak, dia mendapat balasan. Sekarang, ikutilah pantat Indonesia. Tipenya benar, kini Vietnam setara dengan Kamboja dan sepertinya akan kalah dari Laos. Sepak bola Vietnam berada dalam periode tergelap. Hasilnya sudah diketahui sebelumnya sehingga tidak ada kejutan dan tidak ada lagi rasa sedih. Sebuah catatan rendah yang cukup panjang bagi sepak bola negara kita. Mengapa pemain Vietnam harus melakukan pelanggaran dan mencetak gol bunuh diri, padahal pertandingan penting?